Saya dari kelas 01 sampai 009, NIM saya yaitu 2510112854. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-1, yaitu konsep dasar manajemen. Definisi manajemen yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu efisiensi memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua ada efektivitas, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi dengan tepat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga ada kepemimpinan, yang berarti membimbing dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada adaptasi, yaitu yang artinya menyesuaikan strategi dan pendekatan sesuai dengan perubahan lingkungan. Manajemen memiliki fungsi, yaitu fungsinya ada 4. Yang pertama perencanaan. Tujuan perencanaan yaitu untuk menentukan tujuan dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu untuk membentuk struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mendelegasikan tugas. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memimpin, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim untuk mengerjakan tugas. Yang keempat ada pengawasan, yaitu memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Di sini untuk perencanaan, yaitu perencanaan sendiri adalah proses strategi yang menentukan tujuan organisasi dan langkah-langkah mencapai tujuan. Tujuan dari perencanaan yaitu hasil yang ingin dicapai oleh organisasi harus SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Strategi yaitu pendekatan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, melibatkan analisis SWOT, identifikasi peluang, dan penentuan prioritas. Rencana yaitu dokumentasi rinci yang berisi langkah-langkah, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembentukan struktur organisasi, pendelegasian tugas, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yaitu untuk menentukan hierarki, hubungan antar departemen, dan tanggung jawab masing-masing peran. Yang kedua ada delegasi tugas, yaitu menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota tim untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga ada alokasi sumber daya, yaitu membagi sumber daya seperti dana, perawatan, dan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan melibatkan komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan untuk mengarahkan anggota tim agar bekerja secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi, menjalin komunikasi yang efektif antara pemimpin dan anggota tim, memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan tepat. Yang kedua yaitu motivasi, memberikan dorongan dan semangat kepada anggota tim untuk mencapai kinerja terbaik dan meraih tujuan bersama. Yang ketiga ada kepemimpinan, menjadi panutan, memberikan arahan, dan memotivasi anggota tim untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi hasil, dan tindakan korektif untuk memastikan organisasi tetap berada di jalur yang tepat dan mencapai tujuan. Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam manajemen, melibatkan pemilihan tindakan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang pertama yaitu ada analisis, yaitu mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Yang kedua ada evaluasi, yaitu menilai risiko, keuntungan, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Yang ketiga ada alternatif, membangkitkan dan mengevaluasi berbagai pilihan tindakan yang mungkin. Yang terakhir yaitu keputusan, memilih tindakan terbaik yang sejalan dengan tujuan organisasi dan nilai-nilai. Di materi kedua ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua yaitu lingkungan organisasi.
materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen. Sebelumnya udah dijelasin kan definisi manajemen itu apa, jadi saya singkat. Lingkungan organisasi di sini lingkungan organisasi yaitu terdiri dari faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasi dan keberhasilan organisasi. Yang pertama ada internal, yaitu faktor internal meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, dan teknologi. Lingkungan internal meliputi faktor-faktor yang berada di dalam kendali organisasi dan dapat memengaruhi operasi dan keberhasilan organisasi. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia, kedua ada struktur organisasi, ketiga budaya organisasi, keempat teknologi. Yang kedua ada eksternal, yaitu faktor eksternal meliputi lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan kompetitif. Di sini itu ada analisis SWOT. SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Yang pertama ada strengths, yaitu keunggulan dan kemampuan yang dimiliki organisasi. Kedua ada weaknesses, yaitu kelemahan dan kekurangan dimiliki organisasi. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan organisasi. Yang ketiga ada threats, yaitu ancaman dan risiko yang dapat dihadapi organisasi. Di sini ada peran manajer dalam mengelola lingkungan, yaitu yang pertama ada visi strategis, yaitu membangun visi dan strategi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua itu ada kepemimpinan transformasional, yaitu memimpin tim untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga ada analisis situasional, yaitu menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang terakhir ada komunikasi efektif, yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan sistem stakeholders dari tim. Terima kasih.